Iya, shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa dan saya percaya damai sejahtera sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap bersyukur. Terutama di hari-hari ini betapa penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi kita percaya kasih setia Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Anugerahmu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami dari kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, bahkan di bangsa-bangsa. Kami bersehati malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa menjadi dupa yang berbau harum. Karena itu kuduskan dan sucikan setiap kami. Kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami Bapa. Ini pujian penyembahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan bersama saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan setia. Kau menyediakan Tuhan, kami percaya yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Amin, amin. Lebih lagi saudara, dengan iman kita mau terus berkata terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Kau tunjukkan setiamu. Kami percaya Engkau bahkan menyediakan segala yang kami perlukan di hidup kami Bapa. Amin. Engkau setia dalam hidup kami. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, haleluya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dalam kasih-Mu. Kau setia memelihara kami, anak-anak-Mu yang terus berharap padamu, yang terus percaya. Terima
kasih, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih, ajar kami percaya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan Tuhan yang kami perlukan di hidup kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, biar dengan lebih sungguh kita mau imani bahwa Dia Tuhan yang setia di hidup kita. Dia menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Amin, amin Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak mengingkari janji dan diri-Mu bahwa Engkau Allah yang setia. Karena itu ajar kami terus percaya, terus berharap, terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, agar kami boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan di hidup kami. Ajar kami terus bersyukur apapun keadaan di hidup kami. Ajar kami terus mengucap syukur, karena kami percaya Tuhan ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak bersungut-sungut hari-hari ini, tetapi terus bersyukur bahkan dalam segala keadaan di hidup kami. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang saat ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Hidupku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat
tempat perlindungan kami Tuhan. Yes, kami percaya iman kami tetap teguh, teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, selalu ada mujizat ketika kami bersyukur. Yes Lord, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Saat kami bersyukur, kemenangan di pihak kami Tuhan. Ada kuasa saat kami bersyukur, ada kemenangan saat kami bersyukur. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala keadaan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh ya Tuhan. Amin. Imanku tetap teguh dalam. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Amin. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Lebih lagi saudara, kita mau katakan ada mujizat. Percaya ada mujizat dalam saat kita bersyukur. Selalu Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Yes, percayalah Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Amin, amin. Teguh dalam-Mu. Ku menang, kami menang, kami menang Tuhan. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami menang dalam kuasa-Mu. Kami menang berjalan bersama-Mu. Kami menang saat kami bersyukur. Mari terus bersyukur pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita saudara. Mari naikkan terus pujianmu kepada Tuhan, bahkan apapun keadaanmu. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, kita mau terus menyembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau,
Walau dunia ini bergoncang, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkaulah Allah di hidup kami. Yes Lord Jesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang. Yes Lord Jesus, amin. Tuhan, kami dengan iman berkata, tidak akan tergoyahkan iman kami, percaya. Lebih lagi saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang Tuhan, yes. Amin. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Lebih lagi kita mau berkata di hadapan Tuhan dengan iman, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Yes, amin Tuhan. Yes, amin. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang berdaulat. Bahkan setiap goncangan kami percaya selamanya Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap Allah yang berdaulat. Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami mau terus percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami, atas dunia ini. Tuhan yang berdaulat atas bumi dan segala isinya. Kau takkan terganti, kami percaya. Engkau yang pegang kendali hari-hari ini Bapa. Bahkan di saat goncangan demi goncangan sedang terjadi, ajar kami terus menaruh iman, harap dan percaya kami hanya pada Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan ketika bumi ini bergoncang, kami hanya mau percaya kepada Tuhan. Ya dan amin, segala yang Engkau firmankan semua akan tergenapi Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami sedang melihat penggenapan demi penggenapan janji-Mu. Ajar kami untuk terus bertahan
menjadi umat yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Ajar kami menaruh iman, percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan. Di saat dunia ini sudah tidak pasti dan tidak menentu lagi, ada satu yang pasti, janji Tuhan, firman Tuhan itu yang pasti, jaminan bagi hidup kami Tuhan. Berikan kami kekuatan terus lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, gereja-Mu, umat-Mu di hari-hari terakhir ini, di tahun-tahun pemurnian ini. Kami semakin dimurnikan, keluar sebagai emas murni, bahkan sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau semua menyambut kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian, karena kita percaya kesaksian yang membangkitkan iman kita. Iya, shalom Bu, shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna dan tiada pernah habis-habisnya dalam kehidupan saya. Mohon maaf Ibu kalau kesaksian saya ini agak panjang. Saya terkena COVID-19 awal Desember tahun 2020 yang lalu. Ya, gejalanya yaitu agak batuk-batuk dan diare. Saya pikir hanya masuk angin. Saya tetap bekerja seperti biasa. Namun suatu malam sekitar hari yang ke-6, setelah saya batuk-batuk, badan saya tiba-tiba lemes. Saya tidak nafsu makan. Dan 2 malam berturut-turut badan saya panas, demam. Saya sudah curiga ini pasti saya terkena COVID. Dan karena semua gejala-gejalanya itu persis seperti gejala COVID. Saya hanya istirahat total selama 1 minggu di apartemen saya. Yang jadi concern saya adalah saya takut ortu saya bisa terkena COVID ya. Dari saya juga bisa terjangkit. Karena kami satu apartemen yang ukurannya itu kecil. Tidak bisa isolasi mandiri di kamar karena kamar tidurnya itu hanya 1. Ekonomi keluarga saya juga terbilang pas-pasan Bu. Cukuplah untuk makan, kami tidak kelaparan. Dan juga cukup untuk bayar tagihan-tagihan rutin setiap bulan. Tapi tidak ada yang berlebih apalagi hura-hura. Makanya saya tidak bisa untuk sewa hotel atau apapun untuk isolasi mandiri. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya terima saya terkena COVID. Namun jangan sampai orang tua saya juga terpapar. Dari saya Tuhan itulah doa saya. Biar hanya saya saja yang merasakannya. Tapi jangan mereka. Dan ajaibnya Tuhan itu Bu, sampai saya sembuh dari COVID mereka tidak terpapar. Padahal kami tetap berinteraksi seperti biasa dalam satu rumah. Saya juga berhikmat Bu. Kami makan tidak satu perlengkapan makan, sendok, sayurnya. Ya bahkan kalau saya juga lagi batuk, saya lari jauh-jauh, saya ke kamar mandi untuk batuk. Dan di rumah pun saya tetap pakai masker. Pada saat saya nonton mesbah doa, saya bernyanyi, saya juga tetap pakai masker. Malam tidur juga saya pakai masker. Saya yakin terkena COVID karena setelah saya sembuh, saya tes antibodi dan ternyata benar Bu, hasilnya positif. Tes antibodi saya ya termasuk orang yang pernah terpapar. Kemudian saya lanjut dengan swab antigen, hasilnya negatif. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya yakin ya Tuhan itu memang baik dan luar biasa Bu. Semua itu karena Tuhan. Tapi kita harus tetap dekat dan membangun terus hubungan dengan Tuhan. Barulah kita bisa melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi terus berharap hidup dipelihara dan menjawab doa kita, kayaknya itu seperti mimpi di tengah hari bolong. Kemudian saya mau bersaksi tentang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada saya selama masa pandemi ini Bu. Saya berprofesi sebagai instruktur kebugaran di salah satu gym di
Jakarta. Selama pandemi, pusat kebugaran merupakan industri yang sangat terpukul berat. Gaji saya tiap bulan yang sekarang itu dulu sebelum pandemi bisa saya dapatkan dalam waktu seminggu, Bu. Alias berkurang hingga 75%. Bahkan di awal-awal pandemi selama 6 bulan saya tidak dapat gaji sama sekali. 6 bulan gak terima gaji. Karena benar-benar tutup tempat gym kami. Yang jadi penyesalan saya kenapa telat untuk dekat dengan Tuhan ya, Bu. Ya, semua ada waktunya ya. Di awal-awal pandemi saya lagi jauh-jauhnya sama Tuhan karena saya sibuk kerja terus dari pagi malam. Setiap hari saya hanya kerja dan kerja. Jadi saya termasuk orang yang sangat bersyukur ya dengan pandemi ini. Tuhan mengizinkan keuangan saya sampai benar-benar minus. Hingga saya terpaksa harus pinjam sana sini untuk bayar keperluan tiap bulan. Memang di awal-awalnya saya stres berat. Saya stres banget hingga berat badan saya naik 13 kilogram. Karena saya mengalami depresi dan pelariannya saya makan dan makan. Ya, ada juga orang stres jadi gendut, saudara ya. Naik 13 kilo padahal ini pelatih gym, instruktur di gym. Tapi saya bersyukur di masa pandemi saya bertemu dengan channelnya Ibu. Dan Tuhan berbicara kepada saya melalui Ibu. Ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, mesbah doa, mesbah syukur, saya suka pengajaran Ibu karena pengajaran Ibu itu to the point alias tidak bertele-tele. Jadi langsung nancep di dalam hati dan pikiran saya. Singkat cerita, saya sekarang di tahap yang benar-benar haus akan Tuhan, Bu. Pagi dan malam terus saya merenungkan firman-Nya. Namun semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin berat juga proses yang saya rasakan. Tapi saya yakin saya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang Tuhan ya. Saya berkomitmen untuk terus menerapkan integritas dan standar kehidupan kerajaan sorga di hidup saya yang sekarang ini. Jadi saya sekarang mulai menikmati pemeliharaan Tuhan dan berkat ketaatan. Ya, ada saja berkat dari Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan dan yang tidak pernah saya bayangkan, itu yang Tuhan sediakan, Bu. Jadi sekarang saya mulai menikmati pemeliharaan Tuhan dan berkat ketaatan dalam firman Tuhan. Ada aja berkat dari Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan dan tidak saya bayangkan yang Tuhan sediakan. Saya mendapat berkat sejumlah gaji yang sekarang dalam 1 bulan itu bisa saya dapat dalam 1 hari saja, Bu. Karena puji Tuhan saya dikontrak sebagai model sebuah iklan alat kebugaran. Kemudian ini juga dapat proyek dari kontrak komitmen untuk 3 bulan ke depan. Yang berkatnya itu jauh lebih besar daripada gaji saya yang sekarang selama pandemi itu, Bu. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu atas semua pengajaran Ibu tentang kebenaran firman Tuhan yang terus Ibu gaungkan. Kiranya Ibu dan keluarga diberikan terus kesehatan, kekuatan dan hikmat Tuhan agar semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ya, di mana ya dia seorang instruktur senam ya di gym di salah satu pusat kebugaran yang ikut mengalami ya dampak dari masa pandemi ini, bahkan sempat kena COVID. Bahkan di 6 bulan pertama waktu lockdown tidak menerima gaji sama sekali. Secara manusia ya betapa sulit untuk menjalani hidup, tapi dia tetap berdoa dan bersyukur ya bahwa di masa pandemi ini justru dia menemukan channel khotbah saya dan akhirnya dia mulai belajar untuk
hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh karena tadinya sudah jauh dari Tuhan. Ya hanya kerja dan kerja dari pagi sampai malam hanya cari uang. Tapi puji Tuhan setelah masa pandemi itu menemukan khotbah-khotbah saya dan akhirnya ikut mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, dan bukan hanya itu, Tuhan mengubahkan kehidupannya. Itulah berkat yang terpenting dan yang teramat luar biasa, yaitu berkat pertobatan. Tidak ada harta yang dapat melampaui hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan adalah harta yang tidak pernah ternilai bagi kita, saudara. Jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun dan bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika Dia setia, saudara, ya hidup dalam pertobatan, mengejar Tuhan, dan bahkan Dia berkata hari-hari ini yang sangat-sangat dirindukan hanyalah ya mendengarkan firman, bertumbuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, dia mendapat kontrak dari sebuah ya alat kebugaran, dan kontraknya itu bahkan bayarannya lebih daripada apa yang hilang. Makanya kita selalu percaya ya bahwa apa yang hilang dari kita itu Tuhan sanggup pulihkan ketika kita bertobat dan kembali kepada Dia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia yang pasal yang ke-42. Ya, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-5 ya. Sekarang ayat yang ke-6. Ya, jadi kemarin tuh Yeremia memperingati agar supaya jangan mengungsi ke Mesir. Ya, lalu ayat yang ke-5 kemarin, berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu yang kau sampaikan kepada kami. Ya, ayat yang ke-6 saudara, ya ayat yang ke-6, maupun baik atau buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita itu. Jadi mereka datang kepada Yeremia saudara. Yohanan dan rekan-rekannya itu mengucapkan ya sesuatu kepada Yeremia supaya bertanya kepada Tuhan kemana Tuhan akan suruh mereka melangkah saudara ya. Ayat yang ke-7 di sana berkata, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia, ayat 9, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jadi Yeremia berkata, ya inilah firman Tuhan, kamu kan bertanya supaya aku bertanya pada Tuhan, kamu meminta. Ayat 10, ya, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu, kata Tuhan ya kepada mereka. Jika mereka mau tinggal ya di situ, ya Tuhan bilang aku akan membangun kamu. Dan karena Tuhan bilang aku telah menyesal mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat yang ke-11, janganlah takut kepada Raja Babel. Yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Saudara, ya ketika Tuhan yang berkata jangan takut, maka kita harus percaya. Jangan takut kepada Raja Babel yang kamu takuti. Apa yang sedang kita takuti sekarang? Apakah kita sedang takut dengan masa depan? Apakah hari-hari ini kita sedang takut dengan apa yang akan terjadi ke depan? Kita sedang menakutkan masa depan kita. Apa yang kita takutkan sekarang? Firman Tuhan berkata, jangan takut karena aku menyertai kamu. Ya, dan untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya Raja Babel itu. Tuhan berkata, aku menyesal. Ya, Tuhan menyesal saudara. Ya, jadi Yohanan dan rekan-rekannya itu mengucapkan kutukan mereka sendiri. Yeremia hanyalah menguraikannya, meminta petunjuk Allah tanpa masuk untuk mengikuti petunjuk itu. Ya, mereka itu merupakan satu kesalahan tragis. Perhatikan untuk tidak pernah meminta kepada Allah sesuatu yang bahkan kita sendiri
ragu untuk melakukannya. Saudara, jadi mereka ini hanya datang kepada Yeremia, ya, meminta itu, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, kamu jangan pergi kemana-mana, tetaplah tinggal di negeri ini. Maka Tuhan bilang, aku akan membangun engkau. Bahkan aku akan menyertai engkau dan aku akan melepaskan engkau dari tangan Raja Nebukadnezar, orang Babel itu. Ayat 12 di sana dikatakan, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tuhan yang berjanji akan menggerakkan hati Raja Babel untuk berbelas kasihan kepada mereka. Ayat yang ke-13, tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, ayat 14, sebab pikirmu tidak, kami mau pergi saja ke Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Ayat 15, maka dengarkanlah sekarang kata firman Allah, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, ayat 16. Ayat 16, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak akan putus-putus mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal, ayat 17. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Seorang pun tidak akan ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Ya, ayat 18. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah aku akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. 19. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Ayat yang ke-20. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. 21 ayat 21, tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. 22, oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Iya, saudara yang terkasih, ya, kita akan lihat nanti besok apa yang akan terjadi. Apakah mereka memilih tinggal atau mereka tetap pergi. Tapi Yeremia sudah mengingatkan, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, dan ketika kita memang sungguh-sungguh rindu ingin mengetahui jalan Tuhan, rencana Tuhan, mari cari dan mari kita siap membayar harga. Sesulit apapun bangsa ini berpikir kalau mereka tetap tinggal di situ, mereka takut terhadap tentara Babel, lebih aman kalau mereka pergi ke Mesir. Tapi firman Tuhan datang berkata, jangan tinggalkan tempat ini, tetaplah bertahan di sini, ya, karena aku akan memberkati engkau di sini. Kalau engkau pergi, engkau akan mati oleh pedang. Saudara, ya, kita belajar taat, sesulit apapun mungkin di depan mata kita. Ya, saya juga yakin dan percaya, ya, orang-orang yang tersisa pada waktu itu memang tidak mudah untuk memutuskan sesuatu, karena mereka sudah melihat perang, karena mereka sudah melihat hal-hal yang menakutkan. Ya, tetapi kita harus tetap percaya, Dia Tuhan yang setia.
Dia Allah yang berjanji akan menolong kita. Kalau Tuhan yang mengucapkan janjinya, maka Dia Tuhan yang pasti akan menggenapinya. Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan, ya, dan kita percaya pada janjinya, pada pertolongannya, maka kita akan melihat apa yang dijanjikan itu akan digenapi di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, kita mau merenungkan firman ini. Iya, kami percaya Tuhan, kami hanya harus menyembah kepada Engkau, Tuhan di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah di hidup kami, tidak ada yang lain, dan kami harus mempercayai Engkau, mempercayai jalan-jalan-Mu, dan hanya menyembah kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami, tidak ada satupun yang lain yang dapat menunjukkan jalan yang tepat selain Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, yes, amin Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, mari kita sembah Dia Tuhan yang berdaulat. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah yang berdaulat, ya Tuhan, amin. Walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak akan pernah kami menukarkan kepada Allah-Allah yang lain. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan di saat semuanya tergoncang, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa hidup kami dan iman kami terus melekat kepadamu Bapa. Kuatkan iman kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai dari rumah tangga keluarga kami. Biar kami dan seisi rumah kami hanya menyembah kepada Tuhan, menghormati kekudusan-Mu, menjauhi segala dosa. Suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Biar pemulihan itu terjadi dari rumah tangga kami sampai ke kota kami, bahkan bangsa kami. Tuhan melindungi, memberkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka Tuhan di usia senja, para single parent, Tuhan jagai dalam damai sejahtera dan kesehatan. Memberkati seluruh anggota keluarga kami, khususnya yang terbaring sakit hari-hari ini. Mari Engkau sebutkan nama-nama keluargamu yang sakit saudara. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka mengikuti mesbah doa yang sedang sakit. Tuhan, Engkau penyembuh kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni dan sucikan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan kami, terutama kesembuhan jiwa boleh terjadi, agar tidak ada sungut-sungut, kecewa, kepahitan, amarah kepada Tuhan. Agar jiwa kami terus bersyukur dan dipulihkan. Sekalipun mati, itu adalah sebuah keuntungan bagi kami. Kami tidak takut.
Kami terus mau berharap dan percaya pada Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Mereka yang ingin terlepas dari masalah persoalan yang berat. Hutang piutang Tuhan, ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepentingan diri. Bahkan homoseksual, lesbian, perselingkuhan, obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, rokok yang mengikat. Kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang rindu untuk melakukan kebenaran-Mu Bapa. Kami mau untuk dipulihkan dan Tuhan akan memampukan kami untuk dipulihkan. Tuhan memberkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Biarlah mereka terus menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran. Tidak pernah ditinggalkan orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengharapkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, memiliki anak. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan membuka setiap kandungan yang tertutup dan mempercayakan keturunan ilahi. Kami terus membawa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, luputkan bangsa ini dari segala bencana, dari segala gempa. Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami mau bertobat, kami mau nyerukan pertobatan di hadapan Tuhan. Biar semua kami berbalik, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Ajar kami setia dan taat melakukan firman. Ampuni bangsa kami dari segala kenajisan, dari segala pemberontakan, korupsi, bahkan ketidaktaatan di atas bangsa ini. Ampuni Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah. Bapak, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Agar ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan di bangsa ini. Dan memikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan diri sendiri. Dijauhkan dari ketamakan, roh cinta, uang, korupsi di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati TNI Polri hari-hari ini biar terus ada dalam satu kesatuan NKRI. Segala roh-roh yang coba menghancurkan bangsa kami, ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus kuasanya. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan, Engkau terus memberkati juga untuk para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami takut kepada Tuhan, bukan takut kepada corona. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Hari-hari iman kami sedang dimurnikan dan diuji. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati para tim medis Tuhan, untuk terus bekerja di garis terdepan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan anggota keluarganya juga dilindungi Tuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Juga bagi bangsa-bangsa di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan melindungi. Tuhan, mereka yang setia berdoa di mesbah doa, Engkau menjamah satu persatu. Tidak ada perkara yang mustahil. Keselamatan boleh terjadi Bapa bagi setiap mereka yang setia. Terima kasih buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara bagikan mesbah doa ini kepada sahabat temanmu yang juga membutuhkan dan mereka bisa dipulihkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan shalom.